Dan dari situ Cika sempat juga pindah ke salah satu perusahaan kereta api. Waktu masih kecil, aku tuh udah gambar tahun 2005 kalau nggak salah. Jadi tuh mamaku tuh kan nyimpenin gambar-gambarku dulu waktu masih kecil kan. Jadi ada aku gambar putri, pakai mahkota, pakai selempang. Iya betul. Kok tahu sih? Ya, maksudnya ketemu langsung kan ya? Iya, iya. Dan saya ucapkan selamat datang untuk Francisca Octaviani dan dipanggil Cika. Cika karena dia putri Kalsel. Iya. Halo Putri Indonesia Kalsel. Benar. Ya, putri Kalsel untuk Putri Indonesia. Putri Indonesia gitu loh cuy. Jadi panggilannya Cika. Iya. Tapi kalau cemilan era anak-anak itu Ciki. Suka diledekin gitu Kak dulu. Iya. Tangannya Kalau cuak-cuak apa? apa tuh? Coki. Beda dong, Oke. Agak roaming ya. Kalau tante-tante punya toko emas di pasar itu istrinya Koko itu Cici. Iya. Bisa. Masuk. Termasuk ya. Iya. Oke, selamat datang Mbak Cika. Apa kabarnya? Terima kasih Kak Nanda. Kabarku baik. Kakak Baik. gimana? Alhamdulillah, karena ini suatu anugerah ya. Kamu datang ke sini ini nih spek bidadari cuy. Oh gitu. Ini muka-muka mereka ini pada sumbernya semua kedatangan Cika di sini. Wah, bawa rezeki ya. Oke, ini bisa kasih tahu nggak Cika sekarang lagi dalam program atau gimana atau Oke, Kalsel? jadi kemarin tanggal 5 Februari 2022 Cika terpilih menjadi finalis dari Putri Indonesia 2022 dan mewakili Putri Indonesia Kalsel 2022 Kak. Jadi memang sebelumnya sudah ada kandidat 3 besar untuk mengikuti pemilihan Putri Indonesia, tapi dengan penilaian dan segala macam voting juga prosedur-prosedur yang ada selama seminggu itu kita dinilai Kak. Jadi terpilihlah tanggal 5 Februari kemarin untuk menjadi finalis. Finalis hanya 1 orang gitu, yang maju ke tingkat nasional dan akan karantina nanti di bulan Mei gitu di Jakarta. Jadi pertanyaan saya ya, pertanyaan pertama mungkin buat Cika ya. Oke, gasken. Kenapa Kalsel dan ada apa? Oke, kenapa Kalsel? Karena eyang saya orang Kalsel Kak. Gitu. Dan mengabdi di Kalsel dulu dinas dari tahun 1973. Udah lama banget ya. Ya, beliau adalah kepala PU di Kalsel. Jadi memang handle pembangunan dan infrastruktur Waktu itu dulu. ya. Waktu itu. Awal-awal pembangunan Kalsel ya. Awal-awal dan kemudian ibu juga tinggal di sini dari kecil gitu dan masih sekolah di sini juga. Ayah dulu. orang mana? Ayah Jakarta. Oh, ayah orang Jakarta. Jadi Jakarta. darah Banjar ini dari ibu. Dari ibu gitu. Ada Arti- garis keturunan lah. Garis gitu. keturunannya dari situ ya. Iya. Makanya Kalsel, Putri Makanya Indonesia Kalsel. betul. Putri Indonesia Kalsel. Gitu. Bangga dong kita dong punya Bangga dong. Putri Indonesia secantik Cika. Waduh, terima kasih. Aku jadi berbunga-bunga ya. Oke, Cika. Bengkeng sebungas Cika lah. Sebungas dan selangkar Cika lah. Jadi apa Cika dalam Putri Indonesia Kalsel ini program atau sedang dalam misi apa nih yang akan dijalankan nantinya? Oke, jadi untuk menjadi Putri Indonesia tidaklah mudah gitu ya, dengan segala macam prestasi yang Cika bawa juga dari kecil. Itu Cika kumpulin Kak dari zaman TK sebenarnya. Jadi zaman TK tuh modeling, terus udah gitu ballet juga gitu, terus udah gitu melukis, menggambar, itu semua satu Jadi kesatuan. portofolio ini ya prestasi. Iya, seninya jalan, tapi akademisnya juga jalan gitu. Jadi memang dari orang tua fokusnya mungkin dulu memang diarahkan ke arsitek gitu. Jadilah aku sampai sekarang sarjana arsitek. S1 Arsitek Universitas Indonesia. Universitas Trisakti di Jakarta. Dan dari situ aku tetap menjalankan passionku di dunia entertain. Jadi aku tetap modeling, tetap juga ngambil sinetron dan host juga gitu. Jadi Cika ini udah terbiasa depan kamera guys. Iya, sebenarnya. Kita yang canggung. Tahu nggak? Cika ini paling sering di portofolionya panjang banget. Iya. Dan jadi ini pemain juga sinetron di anak jalanan ya atau gimana sih? banyak ya katanya. Iya, banyak. Halilintar. Halilintar dulu awalnya Halilintar Kak, Cinema Art gitu. Dan ya mungkin peran-perannya memang dari awal dari kecil-kecil dulu lah gitu, karena memang
sambil kuliah. Itu yang susahnya tuh kuliah arsitek kan nggak bisa diganggu ya sebenarnya. Dan ngerjain tugasnya begadang juga gitu. Gambar kan? Bener, jadi kayak nggak bisa nih gitu sambil ngambil kegiatan yang rutin dan aktif gitu loh. Gambarnya bagus sih. Pernah lihat? Pernah lihat di Instagram. Stalking udah duluan. Waduh, Om Nanda udah duluan. Gambarin aku juga bisa loh gambar karikatur. Aku bisa gambar. Aku bisa gambar, tapi binatang sih yang aku gambar. Oh gitu. Pakai mata kan ya? Enggak, benar. Iya. Oke, selain itu memang diharuskan untuk mempromosikan atau gimana Cika? Dan dari prestasi-prestasi yang aku bawa juga, kita juga punya misi sosial nih Kak. Jadi kalau untuk di Kalsel sendiri gitu, karena Cika memang dulunya juga kuliah arsitektur dan pernah dapat kesempatan student exchange di Jerman, dan itu ilmu yang mau Cika bawa. Jadi tuh di Jerman itu Cika sempat desain open space. Dan open space itu bisa diterapkan di Indonesia gitu. Open space-nya untuk katanya apa? Ruang terbuka hijau ya? Ruang terbuka hijau. Jadi kalau di Jerman itu ada salah satu, udah kasih soal kan, ada beberapa spot yang harus kita datengin. Dan di sana kita saat melihat, kan mata kita nih baru pertama kali datang nih, ngelihat ini kok sepi gitu, kayaknya bisa dirombak deh gitu loh. Kalau mereka, gitu. kalau mereka kan ngelihat ya udah biasa gitu, lewat aja, nggak sempet kayak kepikiran ini bakal jadi spot bagus gitu kan. Nah akhirnya itulah yang dijadiin soal buat kita ngedesain gitu. Dan profesor di sana suka gitu, mendukung, jadi mereka malah ngasih S2. Nah cuma kan lagi COVID aku juga belum ditunda gitu, ditunda dulu. Iya. Nah dari situ aku juga melakukan misiku dengan mengajarkan anak-anak kecil, boleh gambar, boleh matematika, dan itu aku kumpulin di Jakarta Kak. Jadi ada namanya anak-anak kurang mampu, jadi namanya adik asuh. Nah itu aku biasanya hari Sabtu gitu, jadi kita cuma sekali seminggu, dan itu backgroundnya beda-beda. Jadi emang rata-rata anaknya kurang mampu, dan juga memang umurnya beda-beda, agamanya juga beda-beda. Itu bakal diterapin, maksudnya bakal ada di Kalsel nggak tuh program kayak gitu juga dari Cikanya nih? Nah harapan Cika bisa dibawa ke Kalsel juga Kak, karena misinya Cika di sini namanya Pelangi Kak. Kita punya program apa tuh kepanjangannya? Jadi kalau misalnya orang melihat pelangi itu kan nanti kan suatu saat bakal indah lah pada waktunya gitu ya, habis hujan gitu kan, warna-warni gitu kan. Nah kalau untuk kepanjangannya sendiri gitu kan, itu pelangi itu lebih ke ini Kak. Jadi kayak kita tuh membuat suatu mimpi. Membuat suatu mimpi kepada anak-anak supaya mereka tuh dapat mengejar cita-citanya lah. Tapi memang dari awalnya itu dari mimpi gitu. Walaupun mereka ada di daerah gitu ya. Iya. Jadi tuh singkatannya gini, pendidikan alam petarung mimpi. Gitu. Jadi kenapa pendidikan alam? Gini, kan anak-anak kecil itu kan pasti perlu pendidikan dari dini kan. Dari dininya tuh bukan dari TK atau SD loh. Jadi benar-benar di saat mereka tuh udah bisa nyemplung ke alam, mereka tuh udah bisa bergerak, udah bisa berpikir, udah bisa bergerak lah saraf motoriknya. Dan di luar negeri, untuk khususnya di Jerman, mereka itu memanfaatkan taman. Jadi taman itu mereka bisa main, bisa belajar. Dan itu hal-hal baru gitu ya. Betul, dan itu tidak perlu namanya bangunan atau arsitektur yang dalam ruang tertutup gitu. Justru anak kecil di sana itu memanfaatkan alam sebagai tempat adaptasi pertama. Oke, jadi belajar dari alamnya. Belajar dari alam. Nah, tapi mereka tuh dengan mimpi dari kecilnya itu bakal jadi benang merah suatu saat nanti untuk mencapai prestasi-prestasi yang mereka dapatkan nanti. Kita dulu mungkin pernah juga gitu Nanda. Waktu kecil kita diajak, mungkin orang tua ya, diajak orang tua karena orang tua ini mungkin dulu guru atau apa, diajak ke taman gitu habis itu pakai baju adat, ingat nggak zaman dulu? Ingat. Baju adat, lalu diberikan mimpi itu. Kayaknya mirip dengan waktu itu kecil gitu, kita kecil itu. Siap. Mungkin itu bagian dari edukasi, mengedukasi anak-anak karena mimpi itu bakal dibawa nanti seumur hidup dia. Sama kayak kami lah. Di seumur hidup pasti kami bawa mimpi. Iya, pasti gitu. Kita ingat lah minimal hal-hal kecil yang kita dulu suka gitu kan. Dan mungkin ya misalnya anak kecil ada yang suka mobil-mobilan dari dulu main mobil, mau gedenya bener kan? Pembalap misalnya. Tapi jangan sampai jadi maling mobil ya. Karena suka mobil. Gara-gara suka mobil, duit maling mobil lagi. Jangan. Iya kayak gitu. Kurang lebih
jalan ceritaku untuk menuju Putri Indonesia ini juga sama gitu. Dari kecil memang prestasinya dipupuk-pupuk. Di Dan modeling itu ya. iya, dan waktu masih kecil aku tuh udah gambar tahun 2005 kalau nggak salah. Jadi tuh mamaku tuh kan nyimpenin gambar-gambarku dulu waktu masih kecil Iya, kan. iya, iya. Jadi ada aku gambar putri pakai mahkota, pakai Gitu ya. selempang. Iya, terus udah gitu udah Putri Indonesia itu tuh posisinya gara-gara aku nonton Kak Artika Sari Devi Oh. Oke. waktu itu. Artika Sari Tahun Devi 2007-an ya? istrinya Baim ya? 2004-an, 2004 lah. Istrinya Iya, Baim. iya, iya. Iya, Iya. Dan akhirnya 2000. Aku nonton loh itu dulu. Iya kan? Maksudnya aku Itu nonton hits kan? penyelenggaraan itu. Masa? Hits kan? Tua berarti. Ente tua. RCTI, aku ingat. Imak tua men. Imak tua cuy. Iya, iya, pokoknya Iya. zaman kala itu hits banget gitu kan. Artinya dari gambar itu sekarang udah Malah kesampaian. Iya, kesampaian. Intinya iya. diraih. Kayaknya aku harus cari gambar itu sih, karena itu legend Iya. kan. Iya, iya, iya. Tapi Dan memori itu masih ada ya? Masih. Memori gambar itu, Masih, bikin masih. mahkota, Masih. apa ngelihat Mbak Artika Sari Devi. Iya, Dia dapat semuanya cuy. Dari gambarnya dia bisa jadi arsitek, dia Iya. gambar bangunan. Iya. Yang dia gambar jadi princess, dia jadi jadi Iya, putrinya, iya itu- putri itu Indonesia. yang Iya, benar. kayak Oh, luar biasa. mungkin emang ada jalan yang kita tuh nggak tahu sebenarnya. Kadang kan Tuhan udah nempatin kita di porsinya masing-masing. Iya, betul. Rencananya tuh udah panjang, tapi kita cuma bisa ngikutin mau kemana-kemana. Kadang tuh kita coba jangan lewat jalan situ deh gitu kan. Ternyata ya mau dibelokin kemana pun juga tetap balik lagi ke Balik situ. lagi. Tapi Iya. intinya awalnya semuanya dari mimpi kita ya. Dari mimpi, Dari bener. sejak anak-anak gitu mungkin ya. Bener, makanya aku bilang pelangi tadi gitu. Iya. Semoga dari perjalanan aku ini nanti gitu kan, prestasinya apapun nanti hasilnya gitu, tapi bisa membuat anak-anak kecil di sini tuh bisa berani bermimpi, karena Nice. harus berani bermimpi dulu Luar deh biasa, gitu. luar biasa. Kalau nggak berani bermimpi akan Ya, bingung nantinya mau kemana, ngapain gitu. jadi apa Iya, nih kan? betul. Jadi terombang-ambing sama angin. Jadi gitu. kesannya jadi putri Kalsa ya putri Indonesia lah. Kelak nanti kan itu udah kayak terbayangkan atau apa termimpikan atau jadi cita-cita atau gimana sih? Sebenarnya kayaknya enggak ya? cita-cita enggak, karena profesi arsitek itu cita-cita Kak. Oh, udah Oh, udah iya. sampai. arsiteknya Sebenarnya gitu ya. iya. Terus aku juga kayak coba ya dulu aku pernah bermimpi lah, pengen lah ikut Putri Indonesia gitu kan, karena memang Putri Indonesia tempat di mana mewadahi putri-putri berprestasi Iya. gitu Oh, kan. Iya. Tapi untuk jadi putri Indonesia nggak gampang. ya susah Kak. Pendidikan, habis itu pengetahuan, Ya. sampai bahasa. Nah, Ya. Betul. ini bahasa nih jadi kendala sebenarnya. Iya. Kalau saya aja nggak lancar bahasa Iya, Inggris, mungkin iya. bisa Kita yang tapi membaca ngucapinnya setiap hari. sekedarnya, ya. Iya. Tapi katanya Cika pinter beberapa bahasa nih. Iya. Apa aja nih? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris apa lagi? Kalau bahasa Jerman dikit-dikit. Boleh ada komunikasi yang sedikit bahasa Jerman? Apa ihli bedih ya? Sedikit. Gede. Ihli Apa bedih. tuh artinya? Aku cinta kamu. Oh, sama. Enggak. Aku Nanti takut mimpi ya. Gak bisa tidur ya takutnya. Nggak bisa tidur, I know. Tapi Mbak Cika ini, kakak Cika ini, kawan-kawan, orangnya humble. Humble tuh apalah bahasa Banjarnya lah? Humble tour apalah ramah lah, pengangguran. Ramah. Iya, bisa. Orangnya nyaman aja. Nyaman aja. Baik kan. Iya benar. Kenapa jadi pada gitu? Aku diliatin gitu ya. Kita ngomong sambil Kayak ngomong berbunga-bunga sih. Aku tuh kayak nggak ngomong nggak apa-apa, yang penting udah mandangin aja udah Oh, kayak waduh. gitu. Kasihan yang lain gak Cika, dapat jatah. jadi ini Cika, di Putri nantinya ini akan ada pemilihannya. Akan pemilihan per provinsi sudah selesai. Oh gitu. Jadi tiap provinsi kan mewakili satu nih Kak. Dan kemarin ada juga totalnya ada 7 tambahan sebagai finalis favorit. Oke. Jadi kita totalnya 45 nanti karantina. Kapan gitu. karantina kalinya? Bulan Mei. Mei ya, bulan Mei. sebulan lagi Oh, ya. iya. Habis hari Setelah raya Lebaran. mungkin ya. Iya. Lebaran ya. Iya. Jadi Cika di Kalsel udah berapa hari di Kalsel? Wow, sudah seminggu lebih ya, 9 hari mungkin. Iya. Ke Kalsel bukan yang pertama kali dong. Bukan dong, udah sering Udah dong. sering dari kecil dong. kecil Iya, dari dong. kecil. Yang zaman-zaman kalau nginep di rumah tuh mati lampu mulu. Oh, masih Itu zaman biar pet ya PLT-nya. Iya, ingatnya gitu, mati Di zaman lampu itu ya. mulu gitu. Kemana aja nih kalau di Kalsel biasanya jalan-jalannya kemana aja? Oke, Martapura pasti. Nyari apa cincin? Oh nyari iya, kalung. kalung, terus Ah. tas-tas yang dari biji-bijian Ya, itu, pernak-pernik itu. pernak-pernik yang Ah. warna-warni. Begitu Terus lah, itulah.
Iya, kemarin juga ke Pasar Terapung. Nah, naik kapal, Iya, perahu jukung. ketemu acil-acil. Iya, belanja. Dipantunin nggak? Dipantunin. Asli. Itu satu orang pantunnya 5 ada kali. Oh gitu. Satu orang loh, belum semuanya gitu ya. Semua saut-sautan pantun lalu sampai kayak, aduh. Iya, aduh, bingung udah. mau nyaut apa gitu kan. Mau Nggak nyaut apa sanggup gitu. gitu. Mau ngebalas gimana? Iya, kayak mereka udah, aduh pinter Itu udah banget. culture. Oh gitu, Udah culture-nya culture. emang pantun ya. Siapa gitu. aja, pokoknya ada artis atau gimana di Aceh-Aceh ada beberapa yang terkenal di sana tuh. Iya, pasti dipantunin. Iya, itu yang menarik. Terus aku juga ke Kampung Biru. Kampung Biru, di situ aku kebetulan ada namanya Pak Redo yang melatih ini buat kain sasirangan. Jadi aku sasirangan. bener, jadi aku benar-benar kayak ngejahit dari pola, bikin dulu polanya, dijahit sampai pewarnaan, karena kan dia pewarna alami ya, gitu. Ya. Terus sampai hasilnya ada gitu dibawa gitu, boleh dibawa pulang. Gitu. Terus ke rumah adat Banjar Bubungan Tinggi. Ya. Yang umurnya udah 200 tahun. Iya, itu dan masih ketemu sama Excited ya? Iya. Hal itu Karena baru gitu. iya, karena maksudnya ibunya pun masih ada di sana. Iya, Terus udah gitu Blok Selok. Iya, udah generasi keempat apa kelima gitu kan. Terus udah gitu ya antik-antik gitu, unik. Nah itu mungkin arsitek tuh ngelihatnya tuh sejarah gitu. Karena yang kayak gitu-gitu tuh harus dilestarikan gitu. Benar. Jangan sampai ada ini juga kan dan hitungan gitu. Simetris, Betul, terus ukuran betul. apa, ilmu arsitek lah di sana. Betul, diterapkan. dan strukturnya tuh masih emang yang dari zaman dulu masih dipertahankan. Jadi tuh kayak Nice. wah keren banget. Terus nanya filosofinya Iya, gitu-gitu juga. Artinya biasanya gitu kan. Iya. Dia jelasin biasanya. Iya, terus kayak ya untuk kalangan zaman dulunya rumah Bubungan Tinggi itu lumayan yang besar gitu loh, dengan panjangnya sebegitu. Jenisnya juga banyak sih. Oh gitu. Ada gajah apa? Gajah Baliku. Oh, Gajah Baliku. Iya. Emang panggung itulah yang paling hits lah ya. Ya, Ya, panggung secara panggung umum. karena Kalimantan Selatan ini kan Lingkungannya ya, rawa. semuanya rawa. Iya, Sekali. itu sangat unik untuk arsitek ya, karena arsitek juga harus belajar gitu Iya, tentang benar. lingkungan kayak gitu, treatmentnya kan khusus gitu Makanya kan. Banjarmasin dulu disebut Seribu Sungai. Seribu sungai. Karena saking banyaknya jalur sungai. Iya, Kalau iya. sekarang kan memang sudah banyak jembatan. Iya. Dulu kan transportasinya Kalsel itu paling sering pakai jukung atau perahu motor itu. Dukung, iya. Iya. Terus si anak kecil bisa mendayung. Iya, harus belajar lagi. Iya. Iya, itu lucu banget, seru. Katanya sempat ke Tangkisung Tanah Laut. Iya. Ngapain di sana? Aku ke Saya aja gitu, kami jangan ada salah. Oh gitu ya, karena nah itu dia, jadi Apa? explore gitu kan, Oh, kita explore. explore. Emang aku tuh hobinya traveling kak, jadi betul. karena aku hobinya traveling, aku coba cari spot-spot yang sebenarnya baru, tapi ternyata tidak baru juga di sini Tidak gitu terlalu kan, baru juga tidak sih. terlalu baru juga. Iya. Tapi semoga bisa ngangkat pariwisata di sini juga gitu. Jadi orang yang belum pernah ke Kalsel bisa kepikiran mau ke pantai, kita punya pantai loh gitu Iya, kan. iya sih, boleh sih. Iya. Itu punya pantai, punya gunung, Kita punya macam-macam. pantai. Ada istiadat juga. Iya betul. Punya lobang-lobang kawah-kawah gitu juga. Tambang. Tambang. Ada batu bara juga. Iya. Nah, tapi sayangnya di Pandangan Banjarbaru, tapi khusus Banjarbaru sih ya. Apa Ini tuh? karena kita mewakili Banjarbaru nih. Oke, apa Itu itu? minim banget loh sumber daya alam di sini SDA. Oh gitu. Nah, jadi yang justru apalagi wisata kan, wisata tuh di sini dibuatan semua. Iya. Mbak Cika pernah tahu penambangan intan? Tahu dong. Pernah ke Cempaka? Cempaka pernah dulu waktu masih kecil ya. Oh, waktu masih kecil. Tapi Penambangan melihat intan. orang melinggang intan Melinggang tuh, intan. Iya, Intan, iya, lain-lain. iya dulu kan. Ya, sampai sekarang masih ada? Tapi sekarang nyari-nyari nggak ada loh. Masih ada di Pumpung Masih ada. namanya. Enggak udah kegerus sampai habis nggak? Enggak. Oh enggak, masih ada ya. Yang nambang masih ada, Masih tapi ada. yang dapat jarang. Yang dapat Nah, jarang. oh iya. Intannya kecil-kecil. Oh gitu. Iya. Tahu iya. nggak kalau Cempaka itu pernah memberikan kontribusi untuk Indonesia? Apa tuh? Pernah memberikan, Namanya nama kampus kamu lagi. iya, memberikan intan, Heeh. intan besar kayak telur Bebek. telur Ya. bebek lah. Oh berarti dibuat dulu apa Enggak, langsung? memang bentuknya dapurnya kayak gitu. sebesar itu. Wow. Di zaman Soekarno namanya Intan Trisakti. Oh, Oh, seperti kayak kampus kamu kan? Iya. Nah, intan itu oleh para penambang dan pemilik lahan diberikan ke Bung Karno. Oke. Setelah itu Wah, luar biasa kan? Harus searching. Luar biasa kan? Iya, Banjarbaru bagus. punya tuh. Iya. Itu Ya, sejarah. Dari kemarin tuh aku nyari penulangan intan yang karena dulu kan aku ke Cempaka juga kan emang dulu ada gitu kan. Ya, sekarang masih ada sebenarnya. Sekarang Buku. masih ada, cuman Dari sini ditanya paling berapa menit cuy? banyak yang nggak tahu loh. 10 menit ya?
Lu nyampe? Nggak nyampe. Wawasan 20 jam. Ya 15 Kan menit. lu yang bawa. Oh iya. 15 menit nggak nyampe. Kumpul. Iya. Masih ada di sana yang jual-jual intan kecil-kecil. Iya. Batu-batu yang melinggang masih ada. Oh. Cuman jarang wisatawan yang Mau ke sana. mau ke sana sekarang ya. Iya, karena yang tahu aja gak sih yang dari dulunya Iya. udah tahu, iya. Dan itu yang tertarik itu kan memang para domestik yang dari luar. Iya. Jadi dia mau lihat kayak apa sih proses yang manualannya lah. Ya, Iya. manualnya sudah apa sih? Gitu. Karena kan ya Kalsel kan terkenal dengan batunya sebenarnya. Iya kan? Batu baranya ya. Nah, Iya juga. Batu bara juga. Sekarang udah. Iya, benar Iya, lagi iya. terus. Aduh. Iya, gitu deh. Next. Pernah ke ini apa? Blok 1. Oksado belum lagi, Kak. Blok 1 dong. Bagus ya? Bagus. Bagus, ada apa aja tuh, Kak? Pegunungan, sungai. Pegunungan, sungai, habis Ya, itu dari bambu rafting. Oh, aku kemarin ke Aranawai. Aranawai deket Iya, ya. deket. Ya, Daerah modelnya sana, kayak daerah sana, Aranawai ya. Daerah sana. Ya, Iya. vibe-nya kayak Aranawai. Iya. Tapi di sana masyarakatnya, kalau di sini kan masyarakatnya Banjar. Iya. Di sana masyarakatnya Dayak Meratus. Oh, Dayak Ya, Meratus. Tapi baik. Oh, yang resort ada bambu raftingnya tuh Ya, ada bambu air raftingnya. terjun. Iya benar. Oh, oke, ya aku tahu tapi aku belum ke sana. Seru itu seru. Iya. Dari sini sekitar 4 jam lah. 4 jam Hmm, ke hulu Sungai Selatan. seru. Nanti eksplor lagi lah. Iyalah, makanya Iya. nggak mau cepet-cepet pulang ini. Rencananya masih lama kan di Kalsel? Masih pengen extend lagi sih, Kak. Iya. Gitu. Iyalah eksplor lebih banyak. lah. Explore, jalan-jalan. Punya YouTube pribadi? YouTube belum. Belum. Dulu sempat lah bikin Ngevlog. dikit-dikit. Tapi karena sibuk ya harus Kayaknya kamu harus ada kayak- asisten deh sih, Kak. Oh gitu ya? Butuh sih sebenarnya, Kak. Yang Aku bagian mau ngajak Tahu udah, aku tahu. Oh gitu ya, tujuannya itu. Udah, arahnya udah ketahuan. Oke. Jadi pokoknya yang penting ngerekamin kamu, Oh besok kamu gitu. aktivitasnya apa. Oh gitu. Jadi aku by design, by Jadi design. kita bareng terus gitu ya? Maunya sih gitu. Tapi lain mobil ya. Lain gitu. mobil ya. Oh gitu. Jadi iya ya. Tapi dia harus ke Jakarta, cuy. Iya dong. Jadi kita harus ninggalin kalau mau benar-benar gitu. Aku serius banget, padahal Iya. bercanda doang. Ayo ke Jakarta yuk ya. Ingat bini anak cuy. Oh, iya. Jangan wajar itu. Ini pacaran. Oke. Oke, nah boleh kita cicip dong. Ini ada kue Banjar. Ah, jelasin Om Nanda nih ada apa aja gitu punya. Gede banget lagi. Waduh. Nah ini apam. Apam. Ini kue cincin. Kue cincin. Kue Ini cincin. namanya gula gaib. Ini kue lepon. Ini aku suka nih. Suka ya? Telepon, Suka. Ya, mirip-mirip Dari kayak kecil. ondel-ondel. Iya. Dalamnya itu ada Gula Gula- aren. Gula merah. Gula merah. Jadi cerita kue lepon ini ketika orang Belanda Hah? pernah dengar nggak ceritanya? Belum. Nah, jadi kan zaman ya adalah apa namanya wisatawan luar negeri bingung kok bisa orang Banjar ini naro apa gula merah di Dalamnya. kue. Heeh. Gimana ceritanya? Iya. Penasaran lah mereka. Penasaran mereka. Terus. Sampai sekarang nggak kami kasih tahu lah. Iya. Ngapain ngasih tahu? Nanti dia bikin sana kalau telepon kan? Kopon Belanda. Kalau Belanda nanti. Beda lagi. Aduh. Warnanya mungkin bukan hijau. Jangan ya. Oh ini cicip Cika yang mana mau? Aduh, banyak Cincin yang banget. lain juga. Yang lain Ini ada nggak ada yang kecil gitu ya. Ini kayak ini. Besar semua gitu. Soalnya dipotong. Oh iya. Nah ini kuenya ini beras nih, namanya bipang. Oh, oke. Kamu Bukannya bukannya apa? bentar. Ikut pun juga sih, kecil waktu kecil ada nih. makan juga ya? Iya, terus Apa abis tuh? itu setauku Kalsel tuh ada ini loh, apa namanya? Amplang bukan? Amplang ada dari Amplang. Kota Baru. Masih ada kah? Masih ada dong. Masih ada Nggak ya? kebeli ya kita ya. Iya itu kayaknya amplang tuh tiap tahun kayaknya kalau kesini selalu nyari amplang deh. Iya. Kan cincin karok kan? Ya boleh ya dimakan ya? Boleh dong. Karena maksudnya lebih simpel, dia lebih apa? Lembut kan kalau cikat lembut tinggal ada doang. Ya udah yang ada aja. Nggak apa-apa. Iya. nggak apa-apa. Yang penting tapi tahu kan kue-kue ini tahu ya? Tahu. Familiar aja artinya. Familiar. Iya. Cuman jarang makan aja. Mm-mm. Ini juga, tapi beda namanya kalau di Jakarta apa ya? Kayak gini juga tapi bentuknya, cuman dia warnanya nggak kayak gini. Dia putih, lebih ke putih dan krem. Iya, Ini ada bumbunya kali ya. Apa Enak. ini tipis-tipis. Mm-mm. Kalau mau kandel di rumah. Dan ya. Gimana Ya tuh? oke lah. Cuma sampai situ aja. Oke. Nah, apam ini terkenal dari Barabai. Barabai itu hulu sungai tengah ya. Dari sini sekitar 4 jam setengah. 4 jam setengah lah dari sini. Jadi jokesnya itu kalau di Barabai kita beli apam, kan apamnya tipis-tipis tuh, tapi enak memang. Lalu kita bercanda, tipisnya Cil, apamnya menanda kandel ke rumah aja.
Artinya kalau mau yang tebal ke rumah. Ini ambigu. Jadi apa tuh? Ini ambigu di sebenarnya nih. Artinya bola seorang Ya, ada yang dijual. itu. Oke. Itu maksudnya. Emang acil-acilnya Artinya pada tujuannya berdangkak pulang. jago ya Kalau berangkat ada? Enggak apa tuh? Ngangkang. Oh, ngangkang. Ngangkang jongkok sampai ngangkang. Gak ada tahu. Gak ada tahu. Oke, jika saya kira jika ini karena di Jakarta, lama di Jakarta nggak ada darah Banjarnya. Oh, salah ya ternyata. Ternyata mamanya orang Banjar, kayunya orang Banjar, ayamnya orang Banjar. Ya. Emang gak kelihatan putih-putih kayak orang Banjar gitu? Enggak ya? Bener sih. Bener. Nah, ini ya. SD di sana Jakarta. Jakarta. Main tali juga nggak? Main, lompat tali kan? Lompat tali ya. Lompat tali, main Oh, berarti dong. iya sama aja di sini juga. Ya. Petak umpet, tak Iya, betul. benteng, Kalau di sini apa nyebutnya itu tukupan. tukupan. Tukupan loh cuy. Ya. Tukupan. Ya, tutup mata 10 hitungan gitu. Terus kalau ngelihat hong gitu ya. Ya. Bantu. Bantu. Bento gitu. Iya, iya, iya. Masih kok main gituan juga. Karet, lompat karet Ya, kan? Harus partner. Lompat karet gitu. Heeh. Tapi kalau dari kecil ke Banjarnya ini berkala nggak? Maksudnya setahun 2 kali, setahun 3 kali? Minimal setahun sekali. Memang setahun sekali ya? Oh, jadi artinya, Lebaran lah, lebaran. oh artinya kenal aja sama kebudayaan-kebudayaan di Kalsel gitu. Ya itu yang aku bilang, kok kayaknya ini ya apa? Mati lampu ya. Dulu ya, dulu. Biar ya. Ingatnya gitu. Kalau sekarang PLN, untungnya sekarang udah terkoneksi Kalsel Teng, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Artinya pembangkit listriknya lebih banyak juga. Alhamdulillah jarang sih sekarang biar. Mati lampu. Udah mulai nggak, orang kan kadang mikir orang Jakarta, oke lah jika seandainya punya temen di Jakarta, mikir Kalimantan tuh apa? Hutan kan? Bisa jadi, ya hutan ya. Apalagi Kalau misalnya teman-teman ini ya, di sana yang apa belum orang pernah. Dayak. Nah, kebanyakan kayak gitu. Ya, yang Padahal kedengarannya. enggak kan? Ya enggak, udah kota Iya, udah gitu kota, kan, udah kota iya. besar. Iya, cowok-cowok gondrong juga udah banyak. Iya. Yoi Jakarta aja cuy, cowok-cowok gondrong cuy. Udah hits ya, gitu. Artinya, ya sama aja kita. Milenial lah. Ya milenial juga Iya. gitu. Enggak kayak stigma orang. Wah, Kalimantan apa hutan gitu. Sungainya aja yang Iya, banyak iya. gitu. Enggak lagi Di sini gitu. juga cukup ya cukup metropolitan juga sih. Iya, iya, iya. Ya iya. gue lo ada lah bahasa-bahasa iya, iya. itu. ada. Dari kemarin aku ngomongnya aku kamu terus gitu Oh, di gitu sini. ya. Iya. Kalau di sini banyak Ulunpian. Oh iya, Ulunpian. Itu kan lebih ke kita ke orang yang kita hormati. Iya, atau nggak Habis Ikam. itu aku Ikam itu ke teman sebaya. kawan-kawan sebaya lah. Aukimak Iya. tuh teman-teman circle kita, wih circle cuy. Oh, Teman-teman apa? Ya, Ya, kumpul kita. dekat banget lah. Nah, dekat Oh, Aukimak. Aukimak gitu ya. Gitu. Ya aku yang lapar apa doyan. Iya. Nah ini namanya cingkarok. Cingkarok ini dari tahu kan? Belum Apa ya? tuh? Belum lagi. Ini lebih lembut. Nah ini yang aku cari tadi dia nggak? Iya kan? Kayaknya- Cingkarok Itu gula merah loh. Enggak bang. Kalau ini namanya Lebih ke apa? Ya, Telur kelapa, tuh. belah abang. Nah kelapa. Gula merah. Ada gula merahnya. Coba Oke. cobain deh. Coba Itu wijen juga kan? Enggak. Ini lebih lemah. Oh, dia tidak mengganggu ke lembek-lembek struktur gitu mulut. ya. Karena Om Nanda ini dia mendalami soal makanan-makanan. Kenapa Dia tuh? review Hobi? makanan. Nah nanti ke depan Hah? Poros Kalimantan bakal punya program baru namanya Channel. Poros Jalan-Jalan. Wih, Ini iya. kerjaannya Om Nanda nanti bakal makan-makan aja. Tunggu ya nanti ya. Itu sampai Jakarta nggak? Semoga ya, semoga ya. Nunggu undangan berarti. Nunggu Jangan undangan sebelum Ramadan aku ke Jakarta. Oh, gitu. Ada Boleh yang lah. harus diurus. Nah. Boleh lah nanti kita. Iya. Iya. Nanti aku Lanjut syuting lagi. lagi. Syuting nanti. Syuting. Pakai GoPro sendiri. Oh, gitu. Kan di Jakarta tuh jangan salah loh, ada loh namanya restoran-restoran Kalsel. Iya dengan restoran Banjar. Soto Banjar Bang nyaman. Ahmad, gitu-gitu. Ada. Yang orang Banjar di Jakarta semua nih. Oh gitu. Iya. Iya ya, tapi pasti nyobain kuliner itu kan. Karena Dia diam di sana juga. ada acil-acilnya juga tetap. Banyak teman-teman yang lagi berkarir di sana banyak. Jika katanya Hmm? fobia serangga dan Iya. kucing. Iya. Kok bisa? Kucing dan anjing. Wih, kalau anjing kita wajar lah kita Anjing fobia aku ya. punya loh, aku pelihara anjing loh by the way. Yang lucu-lucu yang apa anjing pudel gitu. Enggak, Gimana? anjing yang gede. Weh, Oh, yang jaga herder, dong, yang anjing herder jaga gitu. mah itulah. Iya, cuman dia jinak karena udah dari 3 bulan kita Oh. ininya. Tapi kenapa jadi fobia ke kucing, anjing dan serangga? Sebenarnya kalau fobia aku nggak tahu kenapa. Nah. Karena dari kecil emang
udah takut aja gitu. Oh, takut sama kan lucu mereka kan imut-imut. Aku tuh pernah dikasih kelinci loh sama temanku. Dimakan kucing. Enggak sih. Oh, kelinci makan kucing. Cuman biar kayak pelihara lah gitu kan. Terus habis ada itu peliharaan. bener. Terus habis itu pas lagi aku simpen lah gitu ya di dalam rumah gitu, kandangnya kan masih sebulan gitu kan kecil masih ya. kecil banget ya. Segini lah gitu. Kecil banget. Terus udah gitu lepas dari kandang. Lari-lari dia kepleset di lantai. Habis itu? Larinya ke arah aku kabur takut. Karena matanya itu menjurus ke aku gitu. Oh, dari situ menyimpan memori bahwa itu hal yang menakutkan. Iya, karena aku pikir kayak aku mau diterkam gitu, padahal dia Kepleset. lucu gitu, kepleset. Oh, gitu jadi kan. gara-gara itu fobia sama hewan berbulu. Iya sih, kayak aku nggak berani megang karena kalau dipegang tuh kayak ada tulang-tulangnya gitu kan. Tika, responnya gimana? Kalau tiba-tiba ada kucing saja di bawah langsung kaget. Langsung loncat. Iya, bisa Langsung kayak salto. Menghindar. bisa kayak lucu lah gitu. Gerakan aku tuh lucu gitu. Jadi kayak orang kayak gitu kan. Misalnya aku kira kucing padahal kaki teman gitu kan. Tapi aku tuh bisa kayak Jadi refleks kaget gitu kakinya ya. aku angkat langsung gitu, atau mungkin kayak kucing padahal belum gitu kan. Karena Nggak takut ada. duluan. Kayak udah Padahal aku ini cinta tuh kucing loh. lucu ya. Lucu banget. Cuman aku tuh kucing takut tuh. dicakar gitu loh. Kan ada kucing yang tipenya. Iya sih. Nah, gimana tuh kalau udah dicakar kan kita Gini nggak bisa deh. kontrol kan? Bukan di kitanya, tapi di kucingnya. Jadi kebanyakan kucing itu memang punya insting, punya kemampuan untuk mengenali ini manusia memang care dengan dia. Iya. Iya. Dia kayak ngecium baunya gitu. Iya, iya. Ngecium baunya. Dia tahu lagi kalau takut yang mana ya. Ya, jadi dia memang mendekati kan? yang memang suka dia gitu. Iya benar, makanya aku disengin binatang terus. Bukan aku yang isengin lagi, aku yang disengin. 26 tahun. Belum nikah ya? Belum dong, mau lebih Cowok dulu. idaman apa cowok ini? Udah punya pacar belum? Udah punya pacar belum? Belum. Aduh, kok Maksudnya? belum sih? Belum, Ya nggak beneran. belum atau Emang belum. Oh. Ditembak- Tapi memang nggak ditembak. familiar dengan pacaran atau? Terakhir pacaran langsung gitu ceritanya. Ya, nggak di sini. apa-apa, Oh, juga. boleh, yang boleh. boleh Boleh. aja, Boleh. yang menurut lo ini boleh, ini aman deh gitu. Oh, gitu. Jadi kita nggak masalah. Terakhir lah ada 5 tahun yang Lama lalu juga. mungkin. Zaman kuliah berarti? Zaman kuliah. Oh, Tapi buat yang masih awal-awal. antar aku ke Iya, kampus gitu dong. deh, gitu deh. Iya. Nanti Fotokopiin tugasku dong gitu. Iya, gitu lah, bantu-bantu tugas. Bantu-bantu tugas, ada lah yang care kayak gitu, cie gitu. Artinya selama 5 tahun ini memang lagi sibuk dengan karir ya? Nah iya, aku tuh anaknya tuh bener-bener kayak fokusnya tuh sama kerjaan, sama hobi. Dua itu yang aku bener-bener kayak jalanin terus. Jadi selama itu baik buat aku dan membangun juga gitu Iya. kan. Jadi aku bisa lebih berkembang lah gitu. Tapi jadinya kurangnya itu aku jadi nggak mikirin cowok gitu. Pasangan. Iya. Ya lebih baik kayak gitu sih. Kita menaikkan kualitas diri kita sendiri. Iya dulu. betul, betul. Jadi nanti Iya. di saat yang tepat orang yang tepat akan datang. Iya. gitu. Di waktu yang tepat, Iya, gitu kan. Jadi kita yang kesini tahu diri lah ya. Tahu diri lah ya. Tolong Jakarta diukur, cuy ya. diukur kemampuan PP ya, berbicara. PP berapa ya, gaji berapa dihitung. Oh gitu ya kak. Enggak lagi. Aku tuh sebenarnya nyari yang baik-baik aja tuh sebenarnya gitu kan. Tapi ya Orang banyak ada masalah. belum ketemu lah gitu. Kriterianya seperti apa? Siapa tahu tamunya di sana. Kriterianya yang pasti ganteng. Waduh, masuk nih. Iya. Ganteng dulu. Bisa. Fisik lah oke lah gitu kan. Good looking. Good looking. Terus pintar. Harus pintar. Karena kalau misalnya dia nggak pintar, aku takut jadi kayak aku terkesan menggurui gitu. Tapi berarti kalau mau pacaran sama Jika harus ujian dulu deh ya. Oh, Iya. Ada list pertanyaan nih. Oh, iya. Ya, pelan-pelan mesti kayaknya dites satu-satu Iya, itu gitu ya, kan. ya. Biar kayak Atau tes psikologi dulu dia. Oh iya iya. Iya, interview dulu lah gitu ya. Interview dulu lah. Ada kayak ini ya, HRD ya. Artinya Cika ini juga balerina. Iya, apa? balet. Dari kecil. Dari kecil malah. Dari kecil, Oh, dari jadi ada SD. les. Oh. Ada sekolah balet di Jakarta kan? Dan nampil di video klip atau gimana? Iya. Iya ya? Iya benar. Wah, keren. Tahu dia men. Tahu. Oh dia tahu sih. Apa tuh gimana ceritanya? Itu 2013 deh kayaknya. Iya ya. Pas Masih awal-awal umur masih berapa? kuliah. Oh, kuliah. kuliah. Itu ceritanya aku itu lagi ya sebenarnya ini ada yang tahu
tahu di Instagram mungkin ya. Iya, di Instagram. Iya, jadi kayak mereka nawar-nawarin di DM kayak gitu-gitu biasanya. Kelihatan Terus tahu. iya, jadi padahal aku tuh belum yang maksudnya tampil setiap tahun di sekolah balet tuh pasti gitu kan. Cuman kan kadang-kadang entertain itu kan nggak begitu tahu di mana aja nih anak-anak balet ini gitu-gitu kan. Iya, benar. Nah, dulu tuh udah ada yang ketemu tuh. Kayak nyari talent kan dia. Iya, kayak gitu. Terus udah gitu aku iyain lah gitu. Jadi aku jadi koreografernya juga. Terus habis itu aku yang cari kostumnya. Jadi semua serba sendiri. Gitu. Gitu. Mandiri dia, cuy. Mandiri, bener. Jadi mama papa tuh tetap nganterin lagi. Nganterin waktu itu sempat syutingnya ngantarin seharian gitu. Boleh dikasih tahu, aku lupa judul lagunya apa? Dian di atas rata-rata itu proyeknya Erwin Gutawa. Oh, Erwin Gutawa ya? Iya. Erwin Gutawa ya? Erwin Gutawa. Biasa, Namanya musisi Kupu-Kupu. nasional. Hebat tuh. Ya, jadi abis itu lanjut lagi tuh, sempat ditawarin lagi sama stasiun TV juga di Jakarta, itu konser Niji dulu. Konser Niji ini tuh satu acara tuh isinya lagu Niji semua, tapi yang nyanyiin beda-beda penyanyi. Kamunya Jadi balerina di bagian Bams Samson. Bambang Bams Samson sama Gugun ya, Gugun Blues. Gugun Blues Shelter. Apa kampung live? Iya, live di Balai Sarbini. Jadi waktu itu aku balerina solo. Wih, keren solo gitu. Jadi Jadi kayak nggak ada yang tahu kalau gerakannya salah. Di solo. Solo, jadi solo. Bambang nyanyi, Jawa Tengah. Bambang ini nyanyi, Bang kamu nyanyi, ya, aku yang nari-nari lah di sekitarnya. gitu. Coba tunjukin. Gitu ya. Ruangannya terlalu sempit. Loncat nih, pecah nih. Iya, betul. Tapi susah loh katanya balerina ini kan harus susah dong. tumpuan kita harus 10 stabil ya. jari, 10 jari. Kan berarti 10 jari itu ya tumpuan kita ya. Iya, karena kalau kaki berdiri itu berarti udah di atas semuanya dan Batis-batisnya tuh harus diungkit. iya, betis harus kuat. Berarti terus latihan si balet ini dari umur berapa? SD. Udah puluhan tahun berarti ya sampai perform itu ya. Iya. Artinya nggak ada yang instan cuy. Benar, Yang instan benar. cuma mie dan kopi. Iya. Saset. Udah terbiasa tampil di publik sejak kecil. Udah punya Basic. darah seni. Ya, Benar. pintar gambar. Ini plus Plus banyak. deh. Makanya di sini spek bidadari yang datang itu. Luar biasa. Kita merasa beruntung ya hari Kita ini. doakan ini dah tetap terus berkarir lebih melesat lagi lah. Amin. Karena banyak banget kebisaannya ini banyak banget. Iya. Amin, amin. Mudahan di karantina di Mei nanti bisa. Targetnya ada target nggak sih buat Putri Indonesia? Juara satu mungkin. Aku targetnya mungkin Miss Internasional, Kak. Wih, keren. Kenal ya. Ya, Internasional tapi- tuh yang tapi- di apa sih Miss Di nanti grand final selanjutnya nanti ke internasional ke Jepang. Nice, Gitu. nice. Kamu juga langsung ini ya kan ya diajarkan atau dibimbing sama Sartika Sari Devi. Iya betul. Kok ya, tahu sih? Ya, langsung ketemu langsung kan ya? Iya iya. Mentor ya, sebagai mentor ya. Iya iya. Iya, karena kan dia generasi yang sudah lama. jadi Iya. mewariskan apa yang Iya, aku dia ikut beauty tahu. camp Artika Sari Devi dan Wulandari. Beauty camp ya. Jadi- Berarti kamu ceritain nanti sama Mbak Dari Ardika artis. tentang kamu pernah gambar si itu, Oh, si iya. Putri itu, Iya, iya, iya. lalu kamu nonton Iya dia iya iya. Itu aku kayaknya udah sempet cerita atau mungkin nanti aku akan cerita. sama ulang. orangnya, sama orangnya. Iya, karena aku lumayan dekat sampai sekarang masih chatan juga Oh, gitu. sama Kak Artika karena aku selalu apa-apa tuh nanya dulu Nanya sama dulu Kak Artika dia. karena kan beliau yang sudah mengajarkan aku dan ya tahu potensiku dari awal kita ketemu lah gitu. Iya, bener sih. Gitu. Kita doain ya kawan-kawan ya, Amin. buat Cika sampai apa maksudnya di karantina nanti Ya. Putri Indonesia sesuai dengan ya harapannya seperti apa, Miss Internasional atau Apapun gimana. yang terbaik lah. Ya, pokoknya yang terbaik. Jadi harus Gitu. nyiapin dari sekarang ya. Iya, harus nyiapin dari sekarang. intelektual, dan Bener, lain-lain. bener. Apalagi zaman Covid, aduh kita semua Harus jaga harus kesehatan. jaga sih. kesehatan, Ya, betul. jaga protokol kesehatan, itu dan Iya. macam-macam lah. Bener. Kalau untuk Kalsel sendiri kira-kira ada bayangan Cika nggak nantinya kayak gimana? Kamu pernah ini nggak terpikir? Ini Iya. mindset ini dari aku ya? Dari Iya aku. ya, boleh dong. 5 atau 10 tahun akan datang? Wih, prediksi jadi. Nggak Widih, apa-apa, nggak mantap. apa-apa. Mungkin Cika akan menduduki entah itu parlemen misalnya, Widih, iya. keanggotaan entah ada dewan atau apa, atau kamu mungkin akan ada di layar kaca terus. Akan diundang terus. Iya. Kita nggak tahu lagi nih, tapi ini dari ini udah kayak kelihatan. Oh, gitu Nantinya ya? kamunya ya 5 tahun akan datang, 10 tahun akan Oh, datang. gitu. Nggak akan jauh-jauh dari dunia itu, Oke, kalau Cika pilih sih layar kaca. layar kaca. Layar Karena memang kaca. entertainment ya. Iya, aku suka. Tapi maksudnya bukan berarti harus, maksudnya itu profesi utama ya. Iya. Arsitek tetap, gitu, tetap arsitek. Tapi
di bidang passion aku suka film sebenarnya. Iya juga ini main film. Iya, main film ya juga. Iya, film ada juga. Tapi Artinya ya bakat gitu. acting sudah ada. Ada. Ini udah ngalir. Iya. Nah, Ajarin kami dong acting dong. Oh gitu. Iya, apa Acting gitu? apa tuh Ci? Itu Gitu. cuma bisa ini aja fake aja bisa aja. Aduh, luar biasa Cika Iya, ini. iya, iya. Tapi ke depan apa terapan ilmu arsitek nih Ya, mau dipakai mau benar-benar Itu mau gimana? dipakai enggak gitu Iya. maksudnya punya tempat rumah arsitek nanti yang punya tim dan lain-lain. memang ngerjain proyek pembangunan atau proyek Oh iya, atau apa? jadi ke karena depan? tadi belum kesentuh ya untuk arsitek. Jadi kalau dari Cika baru lulus itu sebenarnya Cika sempat handle HRS Building di Jakarta. Oh, HRS Building HRS namanya. Building, jadi ada penthouse gitu, bukan penthouse-nya Mas Aris dan Iya, iya. film Ya, sebelah ya. 4M itu ya, bukan Iya, ya? bukan ya. Tapi memang di Sudirman itu ada penthouse, itu 47 lantai. Dulu Cika tuh jadi quality control. Di situ. Iya, sebagai interior kontraktor. Jadi di situ benar-benar handle dari kontraktor sipilnya udah kelar gitu, terus Cika yang finishing interiornya. Berarti satu kamar tuh beda-beda tuh. Iya, beda-beda. Maksudnya Konsepnya. satu ruangan itu kan ada beberapa kamar gitu kan. Dan satu lantai itu ada 3 unit, misalnya A, B, C gitu. Terus kali dari lantai 5 sampai 47 tuh. Ini banyak banget. Silakan dihitung gitu ya. Iya. Jadi satu unit itu ada 15 pekerjaan, misalnya lantai, dinding, plafon gitu, terus keramik kayak gitu-gitu. Dan dari situ Cika sempat juga pindah ke salah satu perusahaan kereta api. Interior juga. Kebetulan ya KAI. Di situ Cika handle head office, jadi head office-nya pindah dari dari Gambir ke Gondang Dia gitu. Dan itu dari nol, dari rata tanah tuh. Jadi masih puing-puing sampai ke isinya. Bentukannya gimana, Iya, sampai isiannya ke gimana, interiornya dan interiornya. furniture-nya juga Cika yang pilihin gitu. Terus sekarang ya rumah-rumah, kafe, itu semua gitu. iya bikin gitu. dia sudah mengerjakan hal besar cuy. Iya sebenarnya. Kita nih hanya butiran debu. Butiran debu kita ini. Sebenarnya Kita kalau udah ada kepala tiga kayak kemauan- gini-gini aja. Kalau ada kemauan bisa. Iya. Nah, ini Bisa. pentingnya ada Cika di sini. Kalsel ini wakil Kalsel kan. Artinya jika ini bakal menginspirasi lah. Iya dong. Dengan semua apa kemampuan yang dia punya, dia tetap humble kok, dia tetap ramah. Ya, Iya. kita berharapkan banyak lagi generasi nantinya Iya. yang terus maju di Kalsel gitu. Ya dengan Jadi jika apa, ini datang ke apa, ini apa. Kalsel, ketemu apa masyarakat di Kalsel, bisa memberikan inspirasi itu lah. Iya. Memberikan mimpi itu artinya walaupun di pelosok, walaupun sederhana, Bisa loh, bisa, asal ada benar. kemauan dulu, ya kalau ada rezekinya ya bisa Betul, gitu betul, kan. iya. Yang Iya. itulah yang harus disadarin dari dini gitu. Karena Cika juga dari kecilnya memang mungkin awalnya tidak sadar gitu, tapi orang tua yang peka gitu. Iya. Oh anak ini arahnya kemana gitu, anak ini udah ada bibit apa gitu. Iya. Itu yang sesuai minat dan bakat. betul. Hebat. Gitu. Keren. Cika gambar oke Kak? Oke. Aku mau pamer karena aku juga bisa. Wih. Widih, Bisa. kita bisa lomba gambar apa Aku nih? pernah ikut pameran lukisan di bandara. Nanti tampilkan ya Wow. kawan-kawan ya. Tapi tidak simetris. Iya, Dia simetris. tapi ini bagus loh. Ini yang ini. Iya abstrak ini. Iya, iya, abstrak. Ini Wow. ini yang ampasnya kan. Kayak Ini anak-anak seni rupa ya. Iya. Iya, ini yang dari yang di atas kertasnya ini, di atas kertas. Doodling ya. Doodling ya, doodling kayak gitu. Itu Ih, bagus. ini jadi cover seni pertunjukan teater. Wah. Nanti tampilin ya kawan-kawan ya, jangan lupa ya. Ih, bagus Nanti lanjut banget. ting 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 gitu. Bagus loh Iya. itu. Tapi ini aja, tapi kalau udah ukuran simetris apa, waduh, aku udah pusing deh. Oh, iya, iya. Rumus-rumusnya. Ya itu arsitek kayak kita ngedesain rumah, kita ngedesain denah, itu harus diaplikasikan misalnya lewat maket gitu. Jadi skalanya Ya, itu, maket di 3D iya, ya. skalanya harus presisi gitu. Nah, itulah. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Lagi. Nice. Seru ya. Ada Seru pertanyaan banget titipan? deh. Mungkin Ada ada pertanyaan titipan Boleh nggak, dong kawan-kawan nanya-nanya. nih? Kalau mau coba lagi, ini aku yang ketujuh pada. Ini yang lapar sebenarnya dia nih Iya, kan. aku yang kayaknya deh. Nih, Aku udah yang pengen. lapar. Gitu loh. Aku mau telepon deh, boleh nggak sih? Boleh. Aku bantu bukakan. Oh iya ya, ini deh dibukain lagi ya, baik banget. Ah, caper banget ah. Sering-sering lah Kak, podcast kayak gini ya gitu. Iya. Sampai ke Jakarta nanti ya. Cika, Ya. kalau untuk Kalsel Cika. kira-kira menurut Cika nih Hmm. budaya atau potensi apa yang bisa dikembangkan dan nantinya bisa ya ke nasional lah, kira-kira potensi apa nih di Kalsel? Potensi dan budaya yang mana yang bisa diperkenalkan ke nasional dan itu bakal ramai gitu, kira-kira apa? Sasirangan sih. Silakan ya. Sasirangan karena
Cika segitu nyampe ke sini, Cika udah hunting sasirangan gitu kan. Dan sasirangannya tuh bagus-bagus. Karena memang ternyata prosesnya juga tidak mudah gitu ya. Dan bisa sampai sebulan bahkan untuk ngerjain satu kain aja gitu ya. Dan baru tahu juga ada sifat-sifat orang kalau misalnya nggak sabar atau misalnya hatinya kurang baik, katanya putih-putihnya nggak keluar, gitu katanya. Ada filosofinya. Ada filosofinya. Terus habis itu, ya itulah maksud aku kalau dibawa ke Jakarta pun atau misalnya bikin online pun gitu, ekspedisi atau mungkin diekspor lah, keren lah gitu, keren lah Kalsel lah gitu, ya kan gitu lah. Kenapa enggak gitu? Jadi soalnya Cika dengar juga beberapa pengrajin info juga gitu di sini. Mereka kalau buat tuh hati-hati gitu. Jadi misalnya satu motif satu aja gitu keluarannya, dan mungkin ada kain bagus hanya satu doang gitu. Kenapa nggak mereka bikin ada berbagai ukuran dengan warna yang sama dan motif yang sama. Jadi kan orang bisa seragaman misalnya kayak gitu-gitu. Motifnya sasirangan juga ada ini. Ya, ada yang bisa banyak, untuk ngobatin. Oh iya, dari itu. Tanaman itu ya nggak sih? Enggak, kain sasirangan itu memang kayak dililit atau digunakan untuk ngobatin. Yang dulunya itu katanya kalau misalnya buat Mesir. Bata tambah. Iya. Iya katanya pusing, gitu. Penyakit apa? Nah kain itu malah bisa jadi media. Media ngobat gitu. Iya. Ya itulah dia, makanya harus dilestarikan. Oh sejarahnya panjang sih. Iya. Dari era kerajaan tuh. Iya. Kemarin juga diceritain sejarahnya. Ya kayak gitu, makanya emang harus. Sirangan dia mau akan lagi. Karena sekarang fashion itu kan bener-bener apa ya, maksudnya udah update gitu kan. Anak muda apalagi kan seneng yang warna-warni. Terus udah gitu untuk ngambil nilai budaya di sini juga kan nggak cuma batik gitu kan. Sasirangan juga ada loh. Gitu. Iya, dengan modelnya aja kita mau mix and match-nya gimana. Kayak hari ini aku pakai outer nih. Gitu, tinggal aku mix and match pakai kalung kah atau pakai dalamannya kayak innernya apa gitu kan. Terus warnanya matchingin gitu aja. Langsung gue nungguin dia nyuap lah sebenarnya. Iya, nyuap aja dulu. Kawan-kawan kalau mau nyuap aja. Ya, sudah kasih makan dulu. Kadang kita terlalu excited ya. Ya, aku juga ngerasa gitu, Joy. Iya. Seneng aja. Wah, kok iya ini kok gitu ya. Aduh, luar biasa sih. Ada yang mau ya. Mau. Katanya Cika ketemu Pak D Jokowi nih. Presiden kita nih. Oh iya dong. Baru aja ya. Dalam rangka apa kemarin? Ini Kak, audiensi sama finalis Putri Indonesia. Oh, audiensi. Dan kita ngomongin tentang IKN. Oh, Ibu Kota Negara baru ya. Iya. Jadi apa yang Cika tangkap dari obrolan di sana? Oke, jadi kan dipresentasiin sama Pak D nih ya. Tentang desainnya, terus tentang sistem-sistemnya nanti. Keren loh. Benar-benar keren banget karena tapi beliau langsung yang ngejelasin. Iya, ngejelasin. Maksudnya nggak ada staf ahlinya atau apa gitu. Kan ada ini presentasinya kan. PowerPoint. Ya, jadi PowerPoint-nya jadi kita ngelihat gitu kan. Dan itu benar-benar aduh kotanya keren banget sih, kalah Jakarta gitu. Nantinya. Iya, nantinya gitu karena bagus banget aku ngelihatnya. Iya, bangunannya itu pakai konsep analogi. Jadi analogi bentuk itu yang Cika dulu pernah punya cita-cita juga, bikin bangunan gedung tuh berbentuk sesuai dengan fungsinya. Jadi misalnya nih, kayak kan ada tuh misalnya tempat fashion, biar kelihatan dari luar fashion bentuknya keranjang kah gitu, tapi beneran bangunan loh gitu. Jadi benar-benar kayak simbolik mewakili apa yang diisinya gitu. Kan ada juga itu namanya analogi bentuk kan. Teorinya gitu. Dan waktu itu Cika kepikiran pengen kayak gitu, ternyata memang jarang ada di Indonesia karena balik lagi soal budget, itu mahal banget dan terlalu seragam di sini. Iya, dan itu ada peraturan di mana dari tata kota dan pemerintahan ada kaidah-kaidah yang akhirnya membatasi desain. Iya, nah kebetulan di Jerman dan di Belanda itu banyak yang modelnya tuh beragam, bentuknya bisa kayak biola, benar-benar kayak piano, gitu-gitu tuh modelnya beragam. Dan ini dibawa sama Pak D di nanti IKN karena bentuknya kayak Garuda gitu. Keren banget. Terus udah gitu juga dari segi penghijauannya dan semuanya tuh akan go green gitu. Jadi nanti yang akan melewati kota itu hanya bisa sepeda, pejalan kaki, dan nanti ada mungkin angkutan publik yang khusus. Yang khusus di IKN itu ya. Iya. Ya kita tunggu aja ya, IKN ya mungkin ini mulai pembangunan 5 tahun 10 tahun ke depan beres lah. Iya, mudah-mudahan. Jadi gue lo nanti. Jakarta jadi bukan ibu kota lagi. Waduh, ini kalau kayak gini-gini nih jadi muar saya.
Jadi inilah maksudnya nanti orang bakal banyak ke Kalimantan, bakal Ya. inilah pemerataan ekonomi juga Cepat gitu. atau lambat kita harus nerima itu. Iya. Bisa udah karena udah memang harus kayak gitu jadinya. Iya, Jawa kan udah terlalu penuh lah Kak. Terlalu padat, Iya, ya. terlalu padat. Benar, terlalu padat sekali. Jadi Tapi kesan ini pertama kali ya ketemu Pak Jokowi ya presiden itu ya. enggak. Udah berapa kali? Udah mungkin ini yang keempat atau kelima. Waduh. Sering ya? Kebetulan sering ya? ada kesempatan Kak. Iya. Tapi aku pertama-tama aku ingin terima kasih dulu kepada Yayasan Putri Indonesia Yes. dan kepada Mustika Ratu karena atas kesempatan yang sangat berharga aku terpilih Betul. menjadi Putri Indonesia Kalimantan Selatan 2022. Dan nggak mungkin aku bisa ketemu Pak Jokowi sedekat itu dan itu, ya. benar-benar kita satu ruangan khusus untuk acara ini doang gitu, dan memang itu berharga banget sih Kak karena bisa ngobrol Iya. Langsung one on ya? one iya gitu. Dengan orang nomor satu loh cuy Iya. di Dan aku menyesal loh. Indonesia. Sebelum jadi nomor 1 ya Pak Jokowi ya. Hmm. Jadi aku ada penerbangan gratis untuk liputan Trigana Air Banjarmasin Solo. Oke. Waktu itu Masih jadi wali kota? Iya, wali kota Solo. Oh iya. Tapi wawancara tuh. Potret langsung tuh. Iya. Udah lah, biasa aja kan udah wali kota Solo. Beberapa tahun kemudian dia jadi presiden. Jadi presiden. Tahu jadi presiden dulu foto bareng. Oh belum foto bareng waktu Belum, itu? aku cuma motret dia Oh. udah wawancara aja karena keperluannya untuk itu tadi jalur penerbangan Trigana Air Solo. Iya. Nah, akunya wah Ah, presiden cuy, iya. bakal jadi presiden kata. Iya kita nggak tahu sih ya. Tapi nanti kalau ketemu lagi diajak selfie Bapak mau loh, orangnya Iya, humble gitu ya. banget, iya. Jadi komunikasi sama kamunya juga ini. Iya, kalau misalnya lihat di Instagramku ya gitu, bisa lihat @francisca_cika. Ya kita tulis di sini. Ya, Nanti ditulis di ya. sini ya. Sambil dilihat sini ya. Jadi ada foto aku sama Pak Ade, terus kebetulan karena saking humble-nya ya, jadi di saat aku foto bareng karena tadi udah sempet ngobrol, dia inget gitu loh sama apa yang aku omongin dan dia bilang kalau misalnya nanti mau daftar, aku jadi sebenarnya tertarik dengan desain untuk ibu kota negara yang baru kan, IKN itu. Terus udah gitu dibilang kalau misalnya mau nanti daftarin diri ya kayak gitu. Ditawarin itu, ditawarin jadi desainer, salah satu desainer di IKN. Iya. Waduh. Karena ada Semoga kesepakatan. ya. Luar biasa ya. Karena- Karena Ditawarin langsung sama Pak Jokowi loh, Iya, Pak Presiden. semoga bisa Semoga terrealisasi terwujud, Pak, ya. gitu ya. Amin, Iya. amin, amin. Jadi itu yang sempat terucap sama beliau gitu, dikasih kesempatan. Tapi memang nanti kalau misalnya ada kesempatan ya itu, makanya aku jadi kayak pas kita lagi foto, aku jadi nggak konsen juga gitu lagi ngobrol terus Pak D-nya lagi nengok aku gitu kan, tapi kejepit tuh sama Fotografer iya tuh ya. fotografer, jadi bentuknya nggak ngadep depan dua-duanya nih gitu. Seru. Jika anak nongkrong nggak? Nongkrong banget lagi gitu ya, langsung kebongkar. Nongkrong banget lagi gitu. Ngopi sering? Ngopi, aku nggak ngopi, tapi temen-temenku ngopi. Tapi sering anak nongkrong nggak ya? Nongkrong, nggak harus ngopi Kalau sih. di Jakarta tuh tempat nongkrong paling asik apa sih? SCBD. Kita ini kan SCBD. SCBD Sudirman. Ada apa sih di sini? SCBD ada restoran, kafe kopi juga ada lounge juga. Oh gitu. Banyak. Kalau kita apa di sini cuy? Minggu Raya. Oh Minggu Raya. Minggu Raya atau siring tendean. Widih, Itu ada. mantap. Jadi kita nongkrongnya di pinggir sungai. Oh ya? Memandang sungai. Ih, seru Kalau banget. di Minggu Raya nongkrongnya kita langsung menghadap ke balai kota. Oh. Nah balai kotanya Banjarbaru ini, Hmm. ini arsiteknya, ini berkaitan nih dengan Iya, karena dia pekerjaan ya. arsitek. Mantap, Karena dia mantap. arsitek. Nah, Suka nih kayak arsiteknya gini-gini. Iya, orang gimana? Belanda, Oh. namanya Vanderbilt. almarhum Vanderbilt. William Vanderbilt. Ini ceritanya Bener, dibangun zaman dulu. Zaman dulu dari tahun 1950-an. Di era pemerintah itu presidennya Soekarno ya? Soekarno. Soekarno kan di sini gubernurnya Burjani. Hmm. Nah, Vanderbilt memang diminta datang ke sini untuk mendesain kota. Dulu provinsi yang di Kalimantan cuma satu, provinsi Kalimantan namanya. Kalimantan. Ibu kotanya di Banjarmasin. Di Banjarmasin. Lalu ditugaskan oleh Pak Gubernur nih, Pak Vanderbilt, mencari tempat untuk ibu kota baru. Dicarilah ke Gunung Apam. Dulu belum ada nama Banjarbaru. Oh gitu. Gunung Apam dulu. Gunung Apam. Karena sini konturnya berbukit-bukit ya. Gunung Apam itu gunung persinggahan orang jual apam. Ya. Tempat bekerja warga Apam, singgah, ya. segala Iya. macam. Nah, lebih tenar dengan nama itu. Lalu dibikinlah desain oleh Pak Vanderbilt.
Oh, itu namanya arsitek orang Belanda. Ya, Itu Belanda. tuh keren banget loh kalau Iya. ngedesain. Di manapun tuh pasti udah lihat ada ornamennya, terus Iya. juga tiap antar ruangnya dan ceiling dengan lantai itu pasti minimal 3,5 meter tuh, Habis tinggi itu banget. jalannya, Banjarbaru ini dari zaman Panderpil dulu, jalannya sudah trisula. Sudah 3, jadi Iya, udah iya. diurai kemacetan dari zaman dulu. Iya, iya, jadi sistemnya udah jelas Sudah ya. jelas, yang boleh lewat kota siapa, Iya. gitu ya. Yang truk-truk besar lewat mana, udah diatur dari dulu. Itu hebat ya. Iya, iya. Cuma dia nggak baru meninggal. Ya. Sebelum semuanya selesai. Jadi ini aja Iya, ide program. Sekalian aja di Jadi Pak Panderpil itu Iya. mendesain kota cantik Palangkaraya. Makanya kalau pernah ke Palangka belum? Dulu udah pernah. Nah, kota Palangka itu mirip dengan Kayak- kota Banjarbaru, mirip sekali. Oke. Karena si Yang desainnya sama. desainernya sama. Oke. Nanti lah kita cari Palangka. Iya, iya, iya. Ini mirip-mirip. Tapi sekarang rumah-rumah zaman Belanda ya, maksudnya di Banjarbaru udah mulai teralih fungsi lah. Oke. Tapi masih dilestarikan. Banyak yang terbengkalai sih Banyak yang sebenarnya. terbengkalai, banyak yang dijual. Yang difungsikan ada beberapa, artinya jadikan tempat komersil kayak dia nyewa itu dibersihin jadi kedai kopi. Oke. Nyewa Tapi jadi kota cagar usaha. budaya kah? Enggak, kayak udah aja lah di ke Iya, aset aja. bahkan rumah Pak Panderpil itu di Jalan Ahmad Yani itu dibeli oleh pihak swasta. Oh, Sedang boleh. bersengketa. Boleh gitu ya? Ya sayangnya. Sayangnya. Harusnya sih Harusnya ada. pemerintah daerah provinsi atau apa beli gitu Iya, ya. iya. Ada kepedulian untuk ngejaga itu sebagai Iya. Rumahnya masih mirip seperti apa yang Dulu ditinggali didesain. dulu. Oh. Cuman kepemilikannya, keren kepemilikannya udah diambil oleh pihak swasta. Oh, Gitu, iya, kasihan iya. Emang harus dilestarikan sih sebenarnya. Catatanku soal Panderpil paling Ya, paling banyak. di internet. Dan aku langsung wawancara dengan anaknya di rumah yang itu tadi. Ya. Oh. Nanti aku share Berarti anaknya masih tinggal di sini? Enggak. Sudah pindah. Sudah pindah. Meninggal. Sudah. Meninggal. Oh. Sudah habis tuh. Tapi katanya anaknya ada yang di Bandung. ada, sebenarnya semua anaknya ada beberapa lagi Iya. yang tidak di sini lagi Tidak tapi di di sini. Surabaya. Oke, oke. Nanti aku oke. share info kamu. Boleh, boleh, boleh. Sharing catatan. Seru banget. Seru. Seru banget. Pokoknya kalau ada nyangkut arsitektur, seni, wah itu. Kalau budaya, Kalsel banyak budaya, apalagi persebaran agama Islam. Banyak lah tempat-tempat wisata religi kita bilangnya. Iya. Ada religi di sini dikumpul ada Abu Guru, Iya, Kiai itu Zain kan. Abdul Ghani. Ada arsitek juga nilai-nilai. Iya, habis itu di Kelampayan ada Datu Kelampayan, habis itu ada Datu Sanggul. Banyak lah kalau wisata religi ya. Iya. Jadi budayanya tuh Kalsel itu bukan cuma budaya, maksudnya bukan makanan, bukan cuma pakaian, budaya religi pun ada. Iya. Gitu. Langsung dari culture sih itu. Culture. budaya. Iya, kental banget kan dari dulu tradisi gitu-gitunya. Bahkan orang-orang Dayak pun punya budaya masing-masing. Kalsel ini banyak punya rumah-rumah adat Iya, Dayak. iya. benar. Bahkan Iya, saya iya. dulu pernah liputan ya. Heeh. Setiap adat Dayak itu dia punya cara masing-masing lah untuk memberikan rasa syukur Oke. ke Tuhan Yang Maha Esa. Iya, iya, iya. Dan Seru deh. itu jadi bentuk bangunannya juga beda-beda kan? Beda-beda. Ruangannya juga beda-beda Iya. kan? Iya, iya. Adat-adatnya yang gimana banyak. Karena arsitektur itu yang mempengaruhi itu adalah kegiatan penggunanya sebenarnya. betul, betul. Jadi kita bisa bikin apa aja tergantung penggunanya tuh maunya seperti apa Iya. gitu. Yes. Oke, nice lah. Jika punya ini tokoh atau siapa sih tokoh favorit di Tokoh favorit. bilang entah itu dari arsitek atau Yang di bidang yang kamu suka? Yang menginfluence Ya. kita lah. Oke, kalau tokoh arsitek Zaha Hadid. Siapa tuh? Zaha Hadid boleh di googling. Zaha Hadid. Ya, Zaha Hadid sih. Zaha Hadid itu adalah arsitek ternama di dunia. Dia itu perempuan. Nah. Jadi memang kan rata-rata tokoh arsitek di dunia itu laki-laki ya. Kalau ini perempuan dan dia itu membuat bangunan tuh dari unsur lengkung. Oh, serungkung. Jadi kalau misalnya orang tuh bikin kotak-kotak atau mungkin kayak lurus-lurus Runcing-runcing, minimalis, ya. iya gitu-gitu. Kalau ini melengkung, semuanya tuh melengkung. Rata-rata tuh ada di Dubai ada, Jadi di kayak Hong Kong penemu gitu ada. dia ya? Iya, jadi ada sesuatu Kayak- yang baru lah gitu di dunia arsitektur dan baru meninggal juga beberapa tahun yang lalu. Kayaknya dari namanya dia orang Timur Tengah ya? Iya. Oh, Heeh, gitu. Zaha Hadid. Itu yang bikin kamu Terinspirasi. terinspirasi. Karena iya aku juga bikin bangunan atau bikin desain itu selalu yang
cari kesulitan. Oh. Jadi bukan yang kayak Ada asal, tantangannya. iya, nggak suka yang kayak Jadi asal challenging ya. jadi gitu Iya. loh. Tapi pilihnya tuh yang estetik, terus pengennya yang melengkung. Padahal tuh pusing tuh milih kayak gitu tuh Iya. strukturnya gimana gitu kan. Tapi buktinya dia aja bisa gitu bikin melengkung dan jadi gitu. Gitu-gitu sih Kak. Jadi lumayan apa ya, bentuknya bisa kayak bola bahkan kayak gitu-gitu, dan sebenarnya bisa gitu, dan sudah diterapkan sama dia gitu. Kalau dunia entertain siapa yang jadi panutan? Oke, Reza Rahardian. Wis, itu ngefans dong itu. Jangan-jangan gara-gara jebesnya doang. Oh, enggak dong. Tahu jebes nggak? Apa tuh? Brewok. Oh belok, enggak dong. Enggak. Tapi Karena dia memang talenta. Acting-nya. iya, actingnya, maksud Actingnya. aku jarang ada orang yang bisa menjiwai berbagai macam karakter dalam benar. waktu singkat, Oh, dan karakter, benar. ya, dan itu benar-benar menjiwainya total benar. Jadi memang karyanya tuh beda-beda tapi bagus semua gitu. Jadi nggak main aman gitu kan. Iya. Kadang kan orang bisanya antagonis gitu, Iya, terus antagonis terus. mulu gitu. Jadi kayak udah stigmanya Iya. nih ngeliat orang ini nih antagonis gitu kan, sampai Iya. mungkin ketemu ibu-ibu dicubit terus gitu ya. Nah kalau ini itu dia bisa jadi apapun, dan di saat dia dites, coba dong inget film apa, karakter apa gitu, dia Langsung masih inget, iya, dia bisa. langsung dia twist Iya. lagi, dia inget lagi gitu. Paling seneng Reza Rahardian jadi apa? Jadi Habibie. Iya, Oh, sama. pasti deh banyak orang Ya, deh. aku juga Kenapa lihat ya? Ingat Reza Rahardian pasti Iya, ingat Habibie, Habibie. bawaannya Iya. kayak kok mirip gitu. Iya ya. Kok mirip banget Iya, iya. gitu. Walaupun secara fisiknya nggak terlalu mirip sih sebenarnya. Ya, penjiwaan Cuma secara ya. penjiwaannya emang Bener-bener, banget. itu maksudnya nilainya, terus udah gitu cara dia membawakannya, dan Nanti aku salamin, aku ada nomor WA-nya. oh iya gitu boleh Jika ya. ngefans gue bilang kan. Iya. Dia teman lama. Belum ya, belum. Ketemu belum? Ketemu belum? Udah pernah ketemu? Belum. Mungkin segera lah. Nanti lah aku bilangin aku bilang. Oh iya. Keren. Boleh ya disampaikan kan salam sih ya Iya. gitu. Biasa. Iya. Dulu. Oh, iya. Main klikir, main klikir. Main petak-petak bareng ya dulu ya. Kasar pohon pisang bari, aduh ingat banget pohon pisang ya. Oke deh, Iya, Reza Rahardian ya. Reza Rahardian. Ya good looking sih orang itu. Oh, gitu. Kalau musik, Tapi kamu bakalan ini, entar dulu. Kamu sama Reza itu bakalan fobia. Kenapa? Karena dia ada bulu-bulunya. oh Gitu. iya. Aku juga berbulu, ya gitu. Oke, apa Om Nanda? Kalau musik ada? Musik, aduh. Kamu bisa main musik ya. musik? Dulu piano klasik bisa. Waduh, piano cuy, mainan cuy. Piano klasik. Kita mah gitar gejek-gejek doang di sini. Kita suling ini, Suling. yang zaman SD. Sorry juga aku bisa dulu ya. Iya, iya. Pianika gitu Iya. ya. Bisa. Ada grup band favorit atau penyanyi favorit di sini? Hon. Bukan di sini ya? Di yang lokalan aja. Indonesia. Indonesia. Indonesia banget cuy. Bentar, Indonesia siapa ya? Isyana Saraswati mungkin. Lumayan. Raisa Enggak. deh, Raisa. Oh, Raisa ya. Raisa. Apanya yang suka dari Raisa? Suaranya? Suaranya, Kalau band, karakternya. Band ya? Selain Apa ya? Maya. Yang paling sering didengar dah. Band, Iya, aduh, band susah nih. Oh yaudah deh, band kakak kelasku aja. Hi-Fi. Oh, high five. Hi-Fi dulu. Iya kakak kelasku dulu. Nice. Oke, main aman. Kita aman ya. kita sebenarnya ternyata lama ya ngobrolnya loh. Iya, Ternyata udah asik sejam, sekali. guys, ya. Iya, ternyata asik sekali. Kita berterima kasih kepada Cika udah mau datang ke studionya Box Kalimantan. Terima kasih sudah menawarkanku. Iya, udah ngobrol panjang lebar di Okita, obrolan kita, Udah Iya. gini gue. Cicip gue. Kita harapkan, kita doakan setelah ini Cika terus karirnya Melesat. Melesat. Amin. Apa aja lah pokoknya, karena dia banyak kebisaannya banyak. Amin. Banyak banget kita. Amin. Tenganga bahasanya tuh. Tenganga itu banyak banget ya. Banyak kebisaannya keanakan ya. Semoga terus berprestasi ya Cika ya. Kami Amin, doakan amin. bisa Makasih, Kak. lebih lancar di barat nanti ya. Amin. Radionya. Amin, amin, Dan amin. bisa jadi Miss apa internasional. Ya, kami doakan. Semoga Kami siap apapun yang untuk terbaik. memberikan informasi apapun tentang Cika. Widih, terima kasih Kak. Oke, Terima kita kasih pamit ya semuanya. kayaknya JP ya. Ya, kita undur diri. Saya ZP Aliubi. Saya Ananda Perdana Anwar. Ini Saya Francisca Octaviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. peace. Bye.